Halo guys, kita sekarang ada di ruang garasi. Ruang garasi ini, nah ini kebetulan ini ada Mbak Kana nih. Dia yang punya ruang garasi. Nah ini kebetulan di sini lagi ada pameran amalgamasi ya Mbak. Amalgamasi itu pameran gambar. Ini dalam rangka Hari Gambar Nasional apa dunia? Oh nasional ya. Ini Hari Gambar Nasional. Ini yang diikuti oleh banyak artis gambar gitu ya. Ada berapa? 250-an ya, seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia itu ada 250-an gitu ya. Komunitas ya, komunitas. Terus kemudian kalau yang di ruang garasi ini sendiri ada berapa? Kami bersepuluh seniman, bareng-bareng kita meramaikan acara Hari Menggambar Nasional. Jadi ada 10 seniman menggambar, kemudian ikut meramaikan. Jadi itu acaranya itu digelar secara ini ya, terpisah ya? Iya, dibuka serentak di tanggal 14 Mei, tapi di ruang-ruang alternatif milik komunitas itu. Oke, kemudian kayak komunitas apa ruang garasi nih ya, ruang garasi ini artis yang ikut ini atau seniman gambar yang ikut ini itu open call atau memang sebelumnya itu bagian daripada aktivis yang ada di ruang garasi ini? Oh enggak, jadi ini adalah bukan open call ya, tapi colek-colekan. Oh, colek-colekan. Jadi saling ini, oh siapa nih seniman yang kira-kira menarik untuk diajak. Tapi menggambar ini kan milik semua orang ya, jadi terwakililah dari orang-orang ini gitu. Tapi memang dipilih. Oke, dipilih. Nah ini kebetulan kan kita kemarin, bukan kita ya, saya nggak sempat nih ikut pembukaannya ini. Tapi kalau boleh tahu kemarin yang buka pameran ini siapa ya Mbak? EF Saiful Fatah. EF Saiful Fatah. Nah itu tadi saya sempat, ntar saya tunjukin gambarnya. Mas EF Saiful atau Kang EF gitu. Kang EF itu selama ini kan saya juga berpikir bahwa dia hanya politikus gitu ya, pengamat politik dan lain sebagainya yang serius-serius. Ternyata gambarnya keren banget tuh. Selamat Kang EF, keren banget tuh gambarnya gitu ya. Nah, terus ini rencana pamerannya itu sampai kapan, Mbak? Sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan ya. Wah, seru nih. Nah, ini misalnya kayak kalau Mbak Kana sendiri ikut dalam pameran ini ada ya karyanya? Iya. Yang ini? Iya. Wow, sini lihat guys. Ini karya gambar. Jadi jangan berpikir ya, gambar itu cuma di kertas kemudian di frame gitu ya. Gambar itu udah kayak gini. Ntar kalau kita membahas seni gambar kontemporer ya, itu lebih gila-gila lagi. Ntar kapan-kapan kita bahas itu. Tapi sekarang kita ada di ruang garasi itu. Ini sebenarnya ruang garasi ini waktu Mbak Kana membuat ruang garasi ini tahun berapa sekitar? 5 tahun yang lalu saya buat ini. Terus kemudian itu didedikasikan untuk apa sih sebenarnya ruang garasi? Tiba-tiba ada ruang garasi. Ini ada di Gandaria, Mbak ya? Ini ada di Gandaria loh, tengah kota gitu. Tiba-tiba ada satu space gitu yang kemudian ini aktif dengan acara keseniannya gitu. Ini ada apa gitu Mbak Kana? Awalnya sih kerinduan akan diskusi-diskusi kecil tentang seni rupa. Kan di Jakarta ini susah sekali ya. Kalau kita mau berdiskusi tuh jauh, belum lagi macet ini. Nah, bagaimana sih kalau di setiap RT mungkin ada ruang-ruang alternatif untuk kita bisa berdiskusi kesenian. Kebetulan kan memang bidang saya adalah kesenian, bisanya cuman gambar, jadi berbicaranya ya banyak tentang gambar. Terus kalau susah untuk berbicara kan kita suka mentok sendiri, jadi ruang garasi ini didedikasikan untuk itu awalnya. Akhirnya antar teman, kawan-kawan kalau dari Jogja datang ke sini, ayo ngobrol-ngobrol di sini, saya panggil kawan-kawan, jadi kita ngobrol di sini. Jadi kawan-kawan di Jakarta ini dapat ilmu banyak ditularin ilmu lah dari kawan-kawan yang dari Jogja gitu. Jadi awalnya ya memang kerinduan untuk berdiskusi. Kayak gitu ya, benar-benar. Ini sebenarnya ya teman-teman ya. Kerinduan ini sama yang saya rasakan karena kebetulan Mbak Kana sama saya kan punya histori pernah tinggal di Jogja, sekolah seni di Jogja gitu. Kalau di Jogja itu enak loh, nongkrong mana-mana itu ketemu ruang-ruang ya Mbak Kana ya. Ruang-ruang kita ketemu seniman, ketemu kurator dan lain sebagainya. Kalaupun ketemu yang non seni gitu ya, itu bisa nongkrong bareng membahas tentang kesenian, proyek dan lain sebagainya. Tapi di Jakarta itu berasa kadang-kadang
menurut pengalaman saya sih kesepian. Karena kalau misalnya kayak Mbak Kana bikin ruang garasi itu sebenarnya cukup menjawab gitu ya, menjawab orang-orang yang seperti saya tadi yang kesepian tadi. Ini kalau setiap setiap lokasi Jakarta kan luas ya, setiap sentra-sentra kecilnya ini ada kayak gini, wah, gila banget. Nah ini yang keren. Terus ini kedepannya ruang garasi ini itu mau seperti apa sih Mbak? Apa aktivitasnya? Itu cuma seni rupa saja atau mungkin nanti ada kolaborasi dengan seni musik, seni pertunjukan dan atau yang lainnya gitu? Enggak sih, jadi lebih ke bagaimana membangun kesenian itu, tapi kesenian itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada yang dari misalnya nih dari bidang ekonominya, dari bidang-bidang yang lain yang bisa mendukung kesenian itu untuk berkelanjutan gitu. Jadi waktu itu juga sempat ada yang diskusi di sini tentang sustainable suatu karya, terus bagaimana cara kita ngirim karya-karya ke luar negeri. Itu kan memang masih ada hubungannya dengan seni rupa sih, tapi kan hal yang seperti itu jarang diobrolin gitu, dan kita dapat banyak ilmu tentang itu dan notabene jarang diungkap gitu. Jadi iya, benar-benar seru sih. Nah ini sebagai catatan, Mbak Kana ini visual artis yang sekarang lagi ngetop nih, karyanya lagi ada di mana-mana gitu ya. Nah ini kalau yang penasaran langsung aja datang ke ruang garasi. Kalau yang pengen lebih gila lagi, ntar deh di bulan yang di Galnas bulan apa Mbak? Juli. Bulan Juli di Manifesto ke-8 Galnas. 7 ya? Manifesto 8. Oh, iya. 8. Manifesto 8 di Galnas, nanti ada karyanya Mbak Kana. Kalau yang menyempatkan diri pengen lihat karyanya Mbak Kana ada di situ. Dia seorang visual artist, tapi juga penggerak komunitas gitu ya, keren banget gitu ya. Nah, ini saya tuh kan datang ke sini gitu ya. Itu kan kalau ruang-ruang seperti ini, ruang-ruang berkesenian atau ruang-ruang berkumpul kayak melting pot kecil gitu ya. Kalau yang kita bayangkan dulu kan galeri-galeri besar gitu ya. Terus tiba-tiba datang kayak sebuah keperumahan gitu, tapi karyanya banyak, terus kelihatannya aktivitasnya juga sering melakukan aktivitas itu bagaimana awal membangun itu gitu? Apa karena memang Mbak Kana sudah punya komunitasnya atau waktu membuat itu caranya gimana gitu? Terus tiba-tiba itu bisa aktif di sini gitu? Caranya sih kekeluargaan ya. Jadi pertemanan, terus semua rasanya kekeluargaan semua. Jadi kayaknya semua itu tidak memikirkan melulu uang ya. Iya, benar. Jadi energinya adalah energi kekeluargaan yang bisa dibicarakan dan semua cair sih. Semua cair, semua bisa berkumpul di sini gitu ya. Nah itu yang seru teman-teman sekalian yang harusnya memiliki ruang-ruang kecil, mulailah terutama yang di Jakarta ya. Karena Jakarta itu bisa menjadi ruang-ruang melting pot bertemunya para penggiat seni atau pelaku seni dan lain sebagainya untuk bisa ngobrol. Nanti kita bisa tukar pikiran, terutama di ruang garasi ini terbuka ya Mbak ya, untuk banyak penggiat dan pelaku seni ya, untuk bisa sharing dan berbagi. Terus setelah acara ini event terdekatnya apa Mbak Kana? Akan ada pameran dari kawan-kawan di Jogja. Wis ya, ini seru nih. Jadi kawan-kawan di Jogja, terutama kawan-kawan dari perempuan-perempuan gampingan ya, yang namanya Empu, sudah berencana untuk membuat event di sini. Empuan. Oh, empu ya. Sebelum jadi kayak pemanasan sebelum kami semua berpameran di Galeri Nasional. Oh gitu. Berikutnya. Wah, ini keren. Itu kayak gerakan feminis gitu ya? Enggak, isunya isu tentang feminis atau? Enggak. Jadi kami memang bersama-sama bersenang-senang untuk membangun dan memelihara bara yang ada di diri kami sebagai kreator. Jadi bukan ada gerakan feminis dan sebagainya, bukan, tapi kita bareng-bareng supaya kita tetap bisa menggambar di kesibukan domestik kami. Gitu. Oke Mbak Kana, terima kasih
kita bisa ngobrol ya, singkat ya, meskipun singkat tapi minimal inilah rekan-rekan tahu bahwa kalau yang pengen berkunjung ke ruang garasi bisa di Gandaria. Alamatnya yang mana, Mbak? Jalan Gandaria 4 nomor 2 Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130. Lengkap banget dah. Pokoknya kalau kalian datang tidak minta sumbangan, kalau urusan kesenian pasti akan diterima dengan tangan terbuka. Oke, terima kasih, bye bye.